Ini yang jadi pertengkaran umat kan si Kobayai. Bahas si Kobayai nasakah si buto disuruh mencari gajah. Gajah ditentu dia wak. Nih dilapehan si buto pertama di kaca di si buto. Pasogok de kaki gajah dicandi esi sampai candi tentu kita. Kalau dia macam ni, dia esi sampai kaki kene kadang sampai kapahu gajah tertunggak gadak ke. Nya pulangnya si buto kolainya. Kata si buto lah jalan mana dengan apa itu gajah. Aku tidak mendengar kata-kata orang. Aku merasa sendiri, meraba sendiri bahwasanya gajah itu saya kenal. Kata si buto pertama, kesimpulan diambil bahwasanya yang gajah itu ketek, gadang, ketek. Iya. Kemudian si buta yang kedua disuruh roe toto jadi ada gajah. Ese yang gajah ambil kesimpulan. Upo tadi mungkul yang mau masuk. Tadi mungkul tu masa bawa lagi gajah ya. Ese panjang mana itu. Panjang dia nyata kacim polong berlubang lo di dalam agak takah paralon gajah. Kata si buta yang kedua. Kemudian dilapehkan si buto yang ketiga cantik oleh ang gajah yang pada orang menengah-nengah dia ada buto yang menengah-nengah dia esek gajah tu yo esek dia gajah menengah ketiga di si buto upue akatur kesimpulan dan gajah ko lawe tipi punan esek dia ketiga paling ngoe upue gajah lawe tipi tiba di kampung masing-masing si gajah buto pertama bapak-bapak ibu-ibu saya kenal betul apa itu gajah ayah gajah ka si buto gajah ko kene godong kate bapak ho rasweran tentu ko gajah nanti katuna kedua aja pasora di kampung batakal orang de agak batal tidak benar saya tahu sendiri apa itu gajah mangalo gajah kate nan gajah ko takang para londean malayu-layu perlu kan tak pacaran ndak malayu-layu boy palalay si pulungan ketiga si buto batal ini anggar dua itu sama luntan tu dia gajah itu nan bana namanya oi gajah ko nan bana tipih lawe malik pengipih asal kecil itu kipih ai ko yang gajah kami maniak panama kami merasakan ini gajah. Kira-kira pertanyaanmu dari gajah dari si buto nomor 3 salahkah si buto nomor 3 coba ada salah nggak perlu nanti SDE gajah sang menek kaki gajah si buto nomor 2 nyambil kesimpulan nanti SDE dilalai gajah nan salah si buto tadi itu nyodendak tentu ayat saku duang banyak Allah jadi dia itu akatoy ng gajah ko tinggi kate nan celay ng gajah ko taka paralon ng gajah ko nan celay taka tipi sabanay bukan yon salah memanglah DC iyo tu membuakui lagi tapi nanti sejak gajah belum keseluruhan gajah seharusnya si buto sadar inyo dek buto alun maese say kue gajah jangan ikut dapat senginek ida pede haram hamba apa dengan boy haram kadang-kadang lah berfungsi di kampung mengaji haram lihat keterangan bapak ibu amo mencari di dalam Tambo alam Minangkabau bahwasanya mengaji kematian itu bukan dari bawah Syekh Burhanuddin dulu pertama adalah orang adat Minangkabau membuat 1 hari 2 hari 3 hari menuju hari men2 kali 7 sampai puluh dasar dari adat Minangkabau iyo aponda boleh lo dibantah salah ketuanku tu modo ini beto macam tak nak pandai ada salah lo terus cakap anda lo dan bodoh bi argumentasi tentang agama demi menuju kebaikan insyaallah tekad kuning siap nah kan apa nak kuit kalau mau tidak iya
Di mana dasarnya? Pertama, maka terjadinya mengaji-ngaji kematian itu adalah pemuka adat yang menyusun pertama. Datangnya Syekh Burhanuddin menyusun agama, memasukkan agama Islam telah didapati manusia waktu sudah meninggal sanak familinya 1 harinya hadir, 2 harinya hadir, 3 harinya hadir. Tanya kepada orang adat. Kemudian karena 3 hari yang agak rapi, karena agak lama diranggangkan 7 harinya kibo. Kemudian 7 hari menduo kali 7 namo daripada orang adat majih namo. Orang Minang tak bampek baleh deh 2 kali pintar nawak kini jadi letik-letik jadi sebut leng 14 hari tidak di Minangkabau tidak kami pakai. Yang kami pakai adalah menduo kali. Tapi bedanya Bapak Ibu, datangnya Syekh Burhanuddin ke Minangkabau dicaliat tradisi ini telah berjalan. Tidak dibatalkan oleh Syekh Burhanuddin. Kenapa? Lihat telah dilurus susun oleh guru kami. Beliau Al-Mukarram Buya yang di Batang Kapejong menyusun sebuah kitab yang dinamakan Syifaul Hulul. Lihat bahwasanya keterangan agama mengaji kita membaca doa dalam 1 hari manfaat bagi mayat sampai 3 hari. Kemudian membaca kaji dan doa di hari yang ketiga manfaat bagi mayat sampai 7 hari. Dari 7 hari membaca kaji dan doa manfaat bagi mayat 20 sampai 2 kali 7 berarti sampai balik hari. Membaca doa dan kaji di hari sampai 10 itu pun manfaat bagi mayat sampai 40 hari. Dari 40 sampai ke 100 hari. Di hari ke 100 bermanfaat bagi mayat untuk selamanya. Jika Allah berkehendak, hendak lihat dalam kitab yang disusun pada Al-Mukarram Buya kami dari bernama Syifaul Hulul. Berarti yang salah baca siapa kini? Ambo atau Gus. Adakah dalilnya? Ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di Minangkabau sebelum masuknya syarak ke Minangkabau belum bernama adat bersandi syarak, belum bersama syarak bersandi Kitabullah. Yang ada adalah adat bersandi alwe bersandi patik bagi dinan mungkin. Lain dapat ditunggu yang itu. Boleh. Lain. Inilah adat, sejolinya adat dengan agama. Dicari di Syekh Burhanuddin, pas orang adat meletakkan 1, 2, 3, 7, 14, 2 kali 7, 40 dan 100. Tapi isinya ranah Minang ahli dengan pantun-pantun dan ibarat. Tujuan daripada mamak pemuka adat karena dia meninggal kaumnya dihibur selama 3 hari, dihibur di hari nangka 7, dihibur di hari nangka 2 kali 7. Tapi isinya adalah pantun-pantun ibarat dan dendang-dendang di waktu itu. Masuknya Syekh Burhanuddin dirubah tatanan, tidak dirubah tempatnya karena tempatnya telah cocok dengan nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Anak dirubah, disampaikan dari Syekh Burhanuddin. Seandainya kita baca pantun-pantun kan yancak Tuhan kata Syekh Burhanuddin, kata Al-Mukarram Syekh kita. Tapi rancae manusia bakal terhibur, tapi Allah belum tentu terhibur. Kalau kita ganti bahannya, apa ganti ya Syekh ditujukan oleh Syekh, disusun sampai sekarang, iko yang dibaca kaji.